Halo, selamat berjumpa kembali semuanya. Nah, di video ini kalian akan mengetahui tipe soal yang berkaitan dengan PPU ya. Kalau yang sebelumnya itu PBM, sekarang kita ke PPU-nya. Dan ini sesuai dengan FR hari ini ya, di hari kedua untuk gelombang kedua juga tentunya. Yuk kita langsung cek saja seperti apa kira-kira soal yang akan dibahas pada video ini. Silakan tonton sampai akhir ya. Oke, sebelum kita langsung lanjut nih ke soal yang berkaitan dengan FR hari ini, di sini akan membahas dulu untuk soal yang belum sempat dibahas pada video terakhir sebelum penutupan di gelombang yang pertama ya tentunya. Nah, ini tentang konjungsi nih teman-teman, namun saya pun sudah membalas komentar kalian di ruang komentar masing-masing tentunya yang berkaitan dengan soal ini dan jawaban kalian betul kok gitu. Nah, di sini jawabannya dia ada di pilihan jawaban yang E ya untuk jawaban tepatnya. Oleh karena itu. Nah, mengapa demikian? Kalian sudah menjelaskannya sendiri karena di sini ada kaitan sebab akibat gitu antara kalimat dua dan kalimat ketiga tentunya. Kita lihat ya di sini. Dampak perubahan iklim seperti bencana alam katanya nih membuat perempuan sulit mendapatkan kebutuhan hidupnya. Bla bla bla, kegiatan merawat bumi perlu digiatkan secara kencang oleh perempuan di Indonesia. Nah, berarti ini kan ngasih tahu ya kalau pas adanya dampak dari perubahan iklim tersebut itu ya salah satu contohnya adalah bencana alam nih gitu. Itu tuh bikin perempuan sulit gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya gimana gitu kan karena ada alasan tersebut. Nah, oleh karena itu perempuan itu katanya perlu gitu untuk memberikan ingatan atau menggiatkan gitu kan program kegiatan merawat bumi. Gitu ya. Jadi ini sudah betul menggunakan konjungsi oleh karena itu karena ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Nah, di sini teman-teman kalau kalian bingung ya, untuk yang A dan B dia itu kan sama ya, maksudnya sama-sama jenis konjungsi pertentangan nih. Jadi nggak mungkin nih antara A atau B. Hanya saja ini yang membedakannya itu posisinya ya, seperti biasa. Tetapi itu untuk intra kalimat, kalau yang namun itu untuk antar kalimat. Untuk bahkan dia itu konjungsi penegasan dan yang terakhir dengan demikian ini nanti akan menjadikan sebuah konjungsi penyimpulan. Berarti pasti letaknya itu akan ada di akhir paragraf terakhir. Sama halnya seperti konjungsi jadi kayak gitu ya. Nah, itu sama gitu. Yuk sekarang kita langsung gas saja di sini untuk soal selanjutnya. Ini tentang semantik nih teman-teman. Yang ditanyakannya adalah makna asosiatif. Nah, kata menyesatkan nih katanya yang ada di kalimat 5, kira-kira itu memiliki makna asosiatif apa sih gitu kan? Ingat, kalau makna asosiatif yang ditanyakannya berarti kita harus cek ke dalam konteksnya. Ini wajib ya, kalian cek ke dalam konteks kalimatnya. Berarti haruslah sesuai dengan makna di dalam kalimat tersebut atau makna leksikalnya. Kayak gitu kan teman-teman? Terus juga di sini hati-hati terkecoh dengan jenis majas gitu, majas asosiasi gitu ya. Nah, itu kan saya sudah pernah memberikan polanya pada video sebelumnya. Silakan kalian cek saja ya. Kita lihat di sini, ini ya kalimat limanya. Akan tetapi, berita atau informasi kesehatan dan perkembangan dunia medis dalam media sosial tidak hanya dapat menyelamatkan manusia, tetapi juga dapat menyesatkan masyarakat. Nah, menyesatkan masyarakat. Ketika ada sesuatu hal yang ujung-ujungnya bikin sesat, berarti bagaimana tuh? Jadi nggak benar ya gitu kan? Bukan jadi bingung. Tapi yang harusnya lurus misalnya nih, harusnya lurus gitu sih jalan yang kita tuju tuh ternyata malah jadi berbelok. Nah, berarti kan ini ada unsur yang bikin kita sesat gitu, tersesat. Sehingga ketika kalian misalnya nih
sedang menaiki gunung gitu atau mendaki gunung. Nah, itu kan suka ada anak panahnya ya sebagai rute gitu, sebagai petunjuk jalan gitu kan. Nah, terus tiba-tiba kalian salah nih membacanya. Ujung-ujungnya apa? Tersesat. Berarti kan itu keliru gitu. Nah, artinya di sini menyesatkan di sana bukan bikin masyarakat sesat gitu, tetapi makna asosiatifnya itu dia itu adalah mengelirukan masyarakat. Bukan membodohi ya, bukan juga bikin bingung, enggak, mengacaukan nih. Antara yang mengacaukan dan membingungkan ini nanti itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi nggak mungkin keduanya. Menyalahi juga ini enggak ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi cek saja ke dalam konteks kalimatnya. Kalau bingung, coba kalian masukkan kata tersebut itu ke dalam kalimat secara lisan aja gitu. Cek saja sederhananya ya. Yuk, siap-siap kita cek soal selanjutnya. Nah, ini dia untuk soal tentang kalimat sumbang. Nah, kalau sebelumnya kan lebih pada melengkapi paragraf, kita sekarang beralih ya ke kalimat yang sumbang nih. Berarti kalau kalimat sumbang, istilah lainnya itu dia sama halnya seperti kalimat tidak padu gitu kan, teman-teman. Nih, paragraf pertama berarti ada di sini ya, dari kalimat 1 sampai kalimat 5 sesuai dengan opsinya tentunya di sini itu. Kalimat 5 katanya memiliki ketidakpaduan. Nah, kira-kira ada di kalimat mana ya yang tidak padu? Berarti kita akan cek dulu kira-kira kalimat mana sih yang keluar jalur dari kalimat utamanya gitu. Sederhananya nih atau simpelnya kalimat tersebut itu nggak ngedukung gagasan utama, nggak ngedukung gagasan pokok gitu. Kita lihat di sini untuk kalimat yang pertama, karena ini berurutan ya, ternyata 1 sampai 5. Indonesia saat ini tengah menghadapi maraknya dugaan kasus penculikan anak. Ini ngasih tahu nih, kalau Indonesia tuh saat ini tuh lagi marak-maraknya menghadapi kasus penculikan anak. Berarti kasus si penculikan anak ini sedang booming banget gitu kan. Nah, di awal tahun 2023 kasus nih kan penculikan anak itu katanya sejumlahnya gimana? Ya di berbagai daerah di Indonesia terkuak. Jadi terungkap tuh gitu kan di awal tahun 2022 tuh gitu kan teman-teman. Oh berarti ini masih ngedukung nih dengan kalimat yang pertama tadi karena masih sama-sama membahas tentang penculikan anak. Ini cuman ngasih tahu gitu kalau di awal tahun 2023 tuh di beberapa daerah udah mulai terungkap loh gitu. Nah, terus di sini di kalimat 3 sebut saja kasus penculikan Malika di Jakarta Pusat, penculikan Fitria di Cilegon, penculikan dan pembunuhan anak di Makassar, hingga penculikan anak di Semarang. Nah, kalimat 3 ini berarti dia itu memaparkan contohnya, contoh dari kasus penculikan anak. Jadi masih berkaitan ya. Artinya kalimat 2 nyambung, kalimat 3 pun nyambung. Keempat sekarang nih antara 4 dan 5 berarti. Sudah seharusnya orang tua tetap waspada setelah mengetahui maraknya penculikan ini. Nah, kita bandingkan dulu dengan yang terakhir. Menanggapi tindakan kejahatan ini, KPPPA mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam perlindungan anak. Nah, ini antara kalimat 4 dan 5. Kalau yang 4, karena adanya kasus penculikan anak, terus diminta nih gitu. Ini ada sebuah saran. Katanya orang tua itu harus waspada loh gitu kan, harus tetap waspada terhadap apa? Terhadap kasus penculikan anak gitu karena udah tahu kalau si penculikan anak ini sudah marak terjadi. Tetapi di kalimat 5 ini ada Kementerian nih KPPA di sini katanya ngajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam apa ya perlindungan anak agar apa nantinya agar si kasus penculikan anak ini itu dia bisa diminimalisasi. Nah, artinya antara kalimat 4 dan 5 dia lebih ke kalimat 4 nih yang dia itu kalimatnya sumbang gitu atau tidak padu. Karena kan yang dibahasnya itu tentang penculikan anak gitu kan. Data awalnya di mana, contohnya apa, terus siapa sih yang terlibat? Nah, tapi di kalimat keempat ini lebih ke saran gitu. Saran ke orang tuanya dan itu dia tidak berkaitan ya dengan kalimat utamanya. Jadi di sini jawabannya untuk kalimat sumbang ada di opsi yang D nih teman-teman di kalimat keempat. Itu ya, itu untuk soal tentang kalimat sumbang. Jadi tinggal kalian cek saja satu-satu ada di kalimat yang mana sebetulnya yang tidak mendukung gagasan utamanya. Yuk kita cek soal selanjutnya. Ini masuk ke frasa nih teman-teman.
Di sini katanya frasa yang memiliki pola makna sama. Oke, kita ke pola, kita ke makna ya. Dengan frasa wawasan budaya. Nah, kita akan cek ya seperti biasa. Dari dua hal dulu. Kita akan mengeceknya dari polanya. Polanya berarti DM-DM-an nih. Kita lihat ya. Wawasan budaya. Nah, wawasan budaya itu dia termasuk ke dalam pola yang mana? Nah, ingat kata wawasan atau budaya nih yang sama-sama inti gitu kan atau yang sama-sama misalnya DM misalnya kita akan mengecek polanya. Kita lihat di sini untuk wawasan budaya, kata wawasan apakah selalu berkaitan dengan budaya? Tentu tidak ya, karena kan ada wawasan global, wawasan kebangsaan. Oh, berarti wawasan di sini sebagai intinya nih teman-teman. Dan budaya dia sebagai pembatas, hal yang membatasi wawasan tersebut. Artinya wawasan yang berkaitan dengan budaya gitu kan. Nah, kita cek yang A di sini, istilah umum, istilah khusus gitu kan. Oh, berarti ini dia DM juga nih gitu. Perilaku literasi, perilaku menyimpang, perilaku sosial gitu kan. Perilaku masyarakat banyak gitu kan. Berarti ini sama polanya DM. Pendidikan informal kan ada ya pendidikan formal berarti DM juga. Sekolah pertama. Nah, sekolah pertama, sekolah lanjutan itu kan ada gitu. Sekolah keguruan itu ada. Berarti ini D, ini M. Dan yang terakhir wadah efektif. Nah, wadah kan nggak harus selalu berkaitan dengan sesuatu hal yang efektif ya. Waduh, kalau kayak gini berarti dia itu sama semuanya. Nah, sekarang kita akan cek kira-kira ada di kalimat yang keberapa gitu atau di frasa yang mana sih yang maknanya itu sama gitu loh. Nah, kita akan lihat di sini sekarang untuk maknanya. Di sini makna dari wawasan budaya, berarti kan wawasan yang berkaitan dengan budaya, sebetulnya ini lebih ke jenis ya gitu. Jenis-jenis yang berkaitan dengan wawasan tersebut nantinya. Nah, di sini kalau kita lihat justru lebih ke yang C nih teman-teman, pendidikan informal. Karena kan jenis pendidikan itu banyak gitu. Gak cuma pendidikan informal, tapi kan ada juga pendidikan formal misalnya. Nah, terus yang lainnya kok bisa salah? Sini kita coba perdalam ya. Istilah umum. Nah, ini itu sebetulnya bukan lebih pada jenis gitu kan. Tapi kalau umum khusus itu berkaitan dengan apa? Dengan sifat tentunya kayak gitu. Terus perilaku literasi. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan gitu kan. Oh, perilakunya itu nyambungnya itu sama kegiatan literasi. Kan literasi itu baca tulis ya. Baca tulis kan kegiatan, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus di sini sekolah pertama, sekolah kedua, sekolah lanjutan. Oh, berarti ini berkaitan dengan apa? Dengan tingkatan gitu atau dengan hierarkis gitu kan. Wadah efektif. Efektif dia itu berkaitan juga dengan sifat. Gitu ya. Jadi kalian bisa mengecek dari makna setiap opsinya. Nah, jadi kayak gitu untuk frasa yang berpola makna sama dengan frasa wawasan budaya ternyata ada di pilihan jawaban yang C, yakni frasa pendidikan informal. Oke, siap-siap kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih dengan soal yang sama ya, maksudnya untuk topiknya. Di sini sama-sama tentang kalimat efektif. Ini sebetulnya paragrafnya lumayan panjang, tetapi saya langsung ambil saja untuk kalimat yang dipertanyakan di soal ya. Ini kan yang ditanyakannya itu kira-kira yang mana ya perbaikan kalimat tujuh gitu. Manakah perbaikan kalimat tujuh yang paling benar? Ini kalimat tujuhnya nih. Jangan lupa berarti kita harus cek dari subjek dan predikat dulu. Terus kalau udah silakan dicek dari ejaannya. Ejaan ini kompleks mulai dari tanda baca, kemudian juga penggunaan huruf, penggunaan konjungsi itu juga harus dicek. Terus nanti silakan cek yang mana lagi? Silakan cek dari segi kehematan dan ciri kalimat efektif yang lainnya. Nah, kira-kira di kalimat 7 ini yang mana ya perbaikan kalimatnya agar betul-betul menjadi kalimat yang efektif? Silakan kalian coba analisis terlebih dahulu ya dan tentukan pilihan jawabannya lalu lempar yuk jawaban kalian ke kolom komentarnya masing-masing. Tentunya disertai dengan jawaban dan pembahasannya ya.
agar teman kalian bisa mengetahui, "Oh ternyata yang ini tuh harusnya gini loh," gitu, sebelum kalian menyimak pembahasan secara lebih rincinya. Jadi silakan dicoba ya teman-teman para pejuang PTN. Yuk silakan dicek terlebih dahulu dan kalian lemparkan jawaban kalian di kolom komentarnya masing-masing. Untuk pembahasannya silakan ditunggu ya, karena ini akan bergabung dengan pembahasan bocoran soal yang berkaitan dengan FR hari ketiga besok. Semangat terus belajarnya, untuk yang ujiannya besok semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta hasil yang maksimal. Sampai jumpa semuanya.